Hai semua, perkenalkan, aku Nabila. Ingin berbagi cerita sedikit kepada kalian tentang literasi lingkungan. Gerakan literasi lingkungan sendiri bisa diartikan sebagai gerakan untuk meningkatkan kecakapan dan wawasan sekaligus kesadaran terkait pentingnya kesehatan lingkungan. Jadi apa sih permasalahan lingkungan yang membuat gerakan ini sampai tercipta? Banyak banget faktor yang bikin permasalahan-permasalahan ini terjadi. Kayak buang sampah sembarangan yang jumlahnya nggak sedikit, kalau masuk ke aliran air bisa menyumbat loh dan bikin banjir. Penebangan hutan dan pembuatan bangunan bikin limpasan air hujan naik yang bikin wilayah tertentu nggak stabil. Pas kemarau kering banget, air tanahnya nggak mampu suplai air sungainya, dan pas hujan banjir. Belum lagi polusi udara. Kita sebagai individu, bagian dari lingkungan, khalifah di bumi, pasti punya tanggung jawab yang sama buat melindungi bumi. Tapi kadang-kadang kita lupakan hal ini. Kadang-kadang kita lalai, buang sampah sembarangan, atau kemudian melakukan konsumsi yang kurang bertanggung jawab, dan sebagainya. Untuk itu, ada beberapa hal yang mudah banget yang bisa kita lakukan untuk bantu jaga bumi. Apakah itu? Simak. 1. Kurangi penggunaan kemasan, langsung buang. Kurangi konsumsi kemasan yang sekali pakai untuk mengurangi sampah plastik yang kita sumbang ke bumi. Beraktivitas dimanapun, minumnya pakai botol atau tumbler sendiri, makannya pakai alat makan sendiri, dan kalau bisa, bawa kotak bekal sendiri. 2. Yuk pilah sampah. Kalau aku di rumah, dibagi jadi 3 jenis tempat sampah. Ada organik, non-organik bersih, dan residu. Kalau kertas bekas, nggak aku masukin ke tempat sampah, melainkan disimpan untuk coret-coretan atau bahan kompos. Nah, bicara soal kompos, kita lanjut ke nomor 3. 3. Membuat kompos. Caranya mudah. Dari sampah organikmu yang non-masak bisa buat popok organik cair yang komposisinya dari air, karbohidrat, gula, dan limbah organik untuk aktifin bakteri baik untuk tanah dan menguraikan nutrisi dari bahan organik yang dimasukkan. Kemudian bisa juga dengan cara memasukkan sampah organikmu ke dalam suatu wadah atau ke pot, lalu diisi dengan organik lainnya seperti daun hijau dan daun kering. Metode ini ada banyak sebenarnya. Kamu bisa pakai vermikompos, bokashi, atau aerob, atau apapun yang kamu inginkan. 4. Setorkan sampah sesuai jenisnya. Tadi setelah dibersihkan, sekali lagi anorganik dipilah lagi sesuai jenisnya, misal untuk plastik, botol, kalender, kaca, kaleng, impact, Tetra Pak. Kemudian, kumpulkan sampah tersebut bisa ke pemulung. Anorganik bersih biasanya yang diterima, tapi ditanya dulu lebih detail jenisnya apa ke beliau, lalu bisa ke bank sampah terdekat, biasanya juga anorganik bersih, tapi mungkin listnya bisa ditanya juga, lalu ke organisasi lainnya. Nah, untuk organisasi lainnya banyak sekali, atau bahkan ke produsen yang memang menawarkan jasa ini. Nah, terakhir kita bisa juga ke beberapa halte Transjakarta, karena faktanya halte Transjakarta beberapa ada yang terima e-waste, loh ada 10 halte yang menerimanya. 5. Menanam. Aktivitas yang menurutku calming ini gak hanya menyenangkan untuk kita, tapi juga bantu perbaikin struktur tanah, menghasilkan oksigen, bikin sejuk, dan menyaring udara kotor. Ini juga gampang banget, daun mint cuma tinggal dicelupin aja ke air, dia akarnya tumbuh. Terus habis itu baru kita pindahin ke tanah. Terus bisa juga kita tanam dari biji, dimasukin ke tanah, terus udah tutup. Lalu jangan lupa disiram. Nah, ada juga yang gampang banget. Misalnya tanaman-tanaman hias seperti Miana gini. 6. Gunakan air seperlunya. Jangan berlebih-lebihan ya dalam menggunakan air. 7. Hemat energi. Jangan lupa cabut-cabut semua peralatan listrik yang nggak kepakai, matikan lampu, matikan TV yang tidak terpakai. Oke?